Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Fajriani dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Tarumanraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Modul Math-IS1 dalam materi integral SMA untuk kemampuan self-regulated learning siswa di daerah 3T. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan 3 bab. Bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Pada bab kedua, tinjauan pustaka, saya akan menjelaskan kerangka teori dan pendapat ahli yang berkaitan dalam penelitian ini. Dan pada metodologi penelitiannya, saya akan menjelaskan teknik penelitian dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada bab 1 pendahuluan di latar belakang, saya mengambil data dari PISA 2018 yang menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 72 dari 78 negara, di mana ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan berhitung dan matematika yang rendah. Tetapi pada kegiatan internasional matematika Olimpiade 2019, ternyata Indonesia menyumbangkan 1 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu, dan memposisikan Indonesia di urutan ke-14 dari 119 negara yang mengikut persertakan pada kegiatan tersebut. Ini menunjukkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia di antara pendidikan di perkotaan dan pendidikan di daerah 3T terdalam, terluar, dan tertinggal. Nah, dari latar belakang tersebut, saya pun menemukan bahwa kemampuan mandiri siswa rendah sehingga membuat mereka tidak bisa belajar mandiri di luar sekolah. Dan itu pun didukung oleh media modul atau buku ajar atau buku paket yang beredar yang dimiliki oleh siswa yang masih belum dapat dimengerti dan kurang membantu dalam proses belajar siswa. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan masalah bagaimana hasil peningkatan self-regulate siswa dengan media modul Math-IS1 pada siswa di daerah 3T, dan apakah ada pengaruh media modul Math-IS1 terhadap hasil belajar matematika dan self-regulate siswa di daerah 3T. Dengan tujuan penelitian adanya peningkatan hasil self-regulate siswa dengan media modul Math-IS1 pada siswa di daerah 3T, dan adanya pengaruh media modul Math-IS1 terhadap hasil belajar matematika dan self-regulate pada siswa di daerah 3T. Dan dalam penelitian ini, saya mengharapkan manfaat bagi saya sendiri sebagai penulis dan untuk guru atau pendidik serta pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dan mutu siswa di daerah 3T. Dan penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangsi sekaligus wawasan ilmu pengetahuan. Pada bab 2 tinjauan pustaka, saya menjelaskan 3 poin penting, yaitu pertama self-regulate. Menurut Schack and Zimmerman 1998 mendefinisikan SRL merupakan suatu proses belajar yang terjadi karena pengaruh dan pemikiran, perasaan, strategi, dan perilaku sendiri yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Modul Math-IS1 ini didesain secara rinci pada materi integral dengan menyusun langkah-langkah pengerjaan integral secara rinci sehingga siswa pun dapat mengikuti dan mengerjakan soalnya sendiri di rumah. Untuk daerah 3T, seperti pada pasal 31 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa kecuali. Di sini menjelaskan bahwa para siswa di daerah 3T pun berhak untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik. Demikian kerangka berpikir dalam penelitian ini, di mana siswa di daerah 3T akan diberikan modul Math-IS1 dengan metode problem solving sehingga self-regulate siswa berkembang atau meningkat. Pada bab 3 metodologi penelitian,
saya mengambil jenis penelitian yaitu metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D, dan pendekatan penelitiannya saya menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenisnya dengan metode kuasi eksperimen, di mana saya menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu adalah anak kelas 12 SMA di daerah 3T di Kabupaten Serang, Banten. Untuk sampelnya akan diambil 25 hingga 80 siswa SMA di 2 hingga 3 sekolah di daerah 3T di Kabupaten Serang, Banten. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini saya menggunakan 3 sekaligus instrumennya, yaitu pertama wawancara. Dari instrumen wawancara ini saya menggunakannya untuk mengetahui kebutuhan siswa dan guru yang akan nanti dituangkan di dalam modul MedISPAN. Jadi wawancara ini dilakukan di awal penelitian. Dan yang kedua saya menggunakan tes ini merupakan tes pre-test dan tes post-test. Tes post-test akan berada di dalam buku MedISPAN. Dan yang terakhir saya menggunakan kuesioner. Kuesioner ini digunakan setelah seluruh pembelajaran dalam penelitian ini usai. Kuesioner ini akan membantu data tes memperkuat apakah modul MedISPAN ini dapat meningkatkan self-regulate siswa atau tidak. Prosedur penelitian R&D menurut Bohr and Galt pada tahun 1989 mengemukakan bahwa terdapat 10 langkah-langkah. Yang pertama, Research and Information Collection atau penelitian dan pengumpulan informasi. Yang kedua, Planning atau perencanaan. Yang ketiga, Development Preliminary of Product atau pengembangan produk. Yang keempat, Preliminary Field Testing atau uji coba lapangan awal. Yang kelima, Main Product Revision atau revisi hasil uji lapangan awal. Yang keenam, Main Field Testing atau uji lapangan utama. Yang ketujuh, Operational Product Revision atau revisi hasil uji coba lapangan. Yang kedelapan, Operational Field Testing atau uji kualitas. Yang sembilan, Final Product Revision atau revisi final hasil uji kualitas. Yang ke-10, Dissemination and Implementation atau diseminasi dan implementasi. Demikianlah proposal penelitian skripsi saya. Semoga penelitian ini berjalan lancar serta menghasilkan hasil yang memuaskan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dr. Rina Oktaviani selaku dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam pengerjaan proposal skripsi ini. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, press like, see you next time. 구독할 네가 보고 싶으니까. Subscribe, press like, see you next time. 구독할 네가 보고 싶으니까.